Di sini kita kan dari Trimegah selalu, apalagi saya ya, itu selalu kasih rekomendasi secara teknikal, itu selalu kasih rekomendasi batas beli di harga berapa sampai range berapa. Kalau misalkan turun itu lebih baik di stop loss dulu di harga berapa, itu kan saya selalu kasih penjelasannya ya. Jadi mungkin kalau misalkan di sini teman-teman banyak yang tanya, misalkan let's say ada rekomendasi nanya saham ini gimana, saya kan selalu bilang, oh hari ini misalkan saham ini bagus, kita kasih rekomendasi beli, itu dicatat aja nggak apa-apa. Apalagi kalau yang teman-teman tanyakan nih, let's say ada yang tanya Adaro beli di harga sekian sampai sekian, kalau turun di harga segini sebaiknya kita cut loss. Nah ternyata kan kemarin waktu saya di minggu lalu itu di Central Park, beberapa banyak yang tanya, yaitu tadi banyak yang masuk rekomendasi kita, beberapa memang ada yang untung, tapi ketika ada yang rugi yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, pada nggak berani stop loss nih. Nah ini kan jadinya PR lagi buat teman-teman yang seharusnya kita bisa stop loss terus average down di bawah, atau seenggaknya di switching, malah harus nunggu sahamnya nyangkut. Kalau syukur-syukur kita cashnya tidak terbatas, dalam artian ketika harga sahamnya turun kita bisa average down. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa average down karena keterbatasan dana, itu kan yang nggak sulit nih. Jadi mungkin buat teman-teman itu ya mulai diperhatikan. Kalau ternyata ada kita kasih rekomendasi terutama dari saya kasih rekomendasi beli, saya tuh selalu kasih batas stop loss atau cut lossnya tuh di angka berapa kalau ternyata memang harga sahamnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi jangan dipaksakan, kalau ternyata memang harganya sahamnya turun, ya udah di cut loss aja, jangan ekspektasi untuk balik naik lagi, karena stop loss itu merupakan sabuk pengaman kita yang paling utama, merupakan safety guarantee kita yang paling utama supaya kita tidak jebol semakin dalam. Jadi mungkin itu aja ya. Nah kalau ada yang mau tanya-tanya boleh nih, saya akan bahas satu persatu. Ada yang mau tanya teknikal boleh, kalau ada beberapa berita yang terkait dari saham-sahamnya ada yang menarik, saya akan coba mulai bahas. Di sini tadi ada yang nanya saham Goto hari ini naik sampai ke 195 di sesi 2. Kita coba bahas ya, sebentar ya, saya mati. Bentar. Goto. Nah, teman-teman bisa lihat kalau tadi sempat naik, closingnya itu ditutup naiknya signifikan. Apakah ditanya berpotensi? Teman-teman tahu sendiri, ini yang naik segini aja saya bilang masih berpotensi. Nih. Ini yang naik segini. Kelihatan nggak sih teman-teman, saya gedein dikit ya. Nah, ini candlenya kelihatan ya. Ini kelihatan batas support resistnya di sini. Nih, ketika candle Goto itu naiknya setinggi ini, secara candle itu berarti satu hari ini dia naik 9% lebih, volume beli juga tinggi, besokannya dia langsung dibuang. Kalau hari ini gimana? Dia dibilangnya hari ini di sesi 2 di katrol naiknya hampir 6%, tapi secara volume teman-teman lihat nggak begitu banyak, dan pergerakannya masih downtrend. Ya teman-teman tahu sendiri lah, kalau saya ngelihat saham Goto itu saham teknologi masih belum suka, ya buat apa dikoleksi gitu. Ini sekarang terlebih lagi, sekarang dia lagi ada di area-area support nih. Kalau ternyata dia jebol di bawah 182 ini udah nggak ada remnya nih. Teman-teman bisa lihat, 182 ini dia berpotensi rebound. Waktu itu kan minggu lalu kan sempat saya bahas ya di hari Rabu itu. Dia berpotensi rebound, tapi apakah bisa rebound sekencang yang ini? Maaf, nggak kelihatan ya. Ini bisa rebound sekencang yang ini, saya bilang enggak sih, karena kalau dilihat yang di sini kan itu orang buyback ketika baru jebol IPO ya. IPO kan naik nih, IPO naik, jebol turun. Ketika sudah harganya dirasa udah turun, berpotensi untuk rebound. Nah sekarang gimana? Kalau saya ngelihatnya lebih baik saya telat masuk ketimbang saya keduluan masuk. Kalau di Goto ini lebih baik Goto udah di angka 200, 205, 206, 78 baru saya berani masuk, karena at least dia terkonfirmasi lebih dari 4 hari candlenya itu warnanya hijau, volume belinya juga ke create. Kalau ini kan meskipun 2 hari candlenya hijau tapi turun lagi, ini cuma sehari, ini 2 hari habis itu turun lagi. Dan secara fundamental pun juga saya nggak begitu enak melihatnya untuk saham Goto ini, belum ada katalis apa-apa. Lalu ada yang nanya Dewa.
Ada yang nanya saham Dewa. Saham Dewa baru aja jebol ya. Jebol area sideways-nya. Dibilang, kalau ada yang nanya apakah ini bentuk double top Kak Aji? Ini kan soalnya ada 1, ada 2. Saya bilang enggak. Kenapa? Dia dibilang double top kalau dari uptrend. Kalau ternyata dia dari sini nih, dari bawah sini naik, terus di atas dia ngebentuk kayak gini. 1 mau naik lagi nggak bisa, 2 turun, dia baru turun. Kalau ini kan dia udah dari downtrend, udah dari turun, harusnya double bottom. Kalau ternyata dia berhasil nembus angka 70, makanya kemarin di Terima Ideas kita kasih rekomendasi beli itu dengan asumsi dia bisa naik. Nah kalau sekarang lagi turun ini gimana? Karena dia sudah jebol angka supportnya dan ada support lagi di angka 54. Kalau teman-teman mau betting aja. Tapi kalau saya sih nggak berani kasih rekomendasi beli sih. Lebih enak belinya kalau misalkan udah kayak gini nih patternnya. At least sudah 2 hari, 3 hari. Di hari ketiga kita baru masuk, ya nggak apa-apa di hari. Cuannya 2 hari doang. Dia pattern 2 kali habis itu merah. Kita masuknya telat, let's say 2 hari itu kan udah di sini naik 5%, 6%, udah 10% 2 hari. Jadi 2 hari dapat 10% itu udah sangat-sangat menguntungkan di kondisi market seperti sekarang yang IHSG pergerakannya masih sideways, laporan keuangan bagus, bukannya malah membuat marketnya naik, tapi malah buat taking profit. Jadi IHSG itu kecenderungan bergeraknya sekarang tuh sideways, karena harusnya katalis positif itu bisa dimanfaatkan buat membuat IHSG naik, tapi malah marketnya nggak solid gitu loh. Terus ada yang nanya Indika Energy. Indika Energy udah patah tren ya dari uptrend channelnya. Ini saya gambarin dikit. Bentar ya. Nah ini kan kelihatan nih, kelihatannya jelas. Indika Energy lebih baik di cut loss dulu kalau saya bilang, karena dia udah nembus angka 3110. Ini kan merupakan angka supportnya nih. Dia udah jebol kemarin, hari ini jebol lagi, mencoba averaging di 2910. Nah teman-teman kalau lihat kan jangka panjangnya ini dia udah patah arah. Nih dia kan udah di sini udah uptrend, tapi makin lama makin melempem. Di sini nih kelihatan nih, dia awalnya saya gambarin dulu ya. Nah lihat jelas nih, dia awalnya selalu ada di atas SMA 20-nya, tapi udah mulai mendekati. Habis itu rebound naik, balik lagi jebol ke bawah, naik jebol ke bawah, naik jebol ke bawah. Ternyata makin lama makin turun untuk Indika Energinya ini. Yang akhirnya kalau sekarang dibilang apakah sekarang downtrend, at least dia bergeraknya sideways nih di sini nih. Sidewaysnya di sini. Nah, kelihatan teman-teman, yang tadinya dia bergeraknya uptrend, sekarang dia ranging di sini sama rangingnya di sini makin besar nih. Kalau ditanya apakah dia bisa turun, ada potensi turun karena saya ngelihatnya dari garis MA20-nya kan udah di bawah udah 2 hari nih. Kalau besok dia masih ada di bawah MA20 terus volumenya makin banyak yang merah dan dia tetap nembus support di 2910, dia makin turun. Jadi teman-teman kalau ternyata kemarin udah masuk, lebih baik saya bilang stop loss dulu. Tapi kalau ternyata besok rebound dari 2910, kemungkinan dia bakal naik baliknya let's say sampai ke angka 3100-an. Itu untuk Indika Energi. Pegas minggu lalu saya bilang suka ya. Karena kenapa? Karena dia masih bergerak uptrend nih teman-teman. Kalau dibilang sekarang sudah susah nembus resisten nih di angka 1965. Mungkin benar. Jadi kalau saya kan kemarin minggu lalu bilangnya suka, tapi kalau sekarang disuruh masih boleh masuk nggak, Mas Haji? Kalau misalkan besok hari Kamis kita masuk, saya sih nggak rekomendasiin masuk karena harganya udah cukup premium. Secara teknikal dia udah nyentuh angka resistnya. Jadi kalau saya ngelihat dia lebih berpotensi untuk bergerak turun ketimbang dia melanjutkan penguatan, karena dia kan uptrendnya ini pendek nih, belum konfirmasi uptrend jauh, dan dia baru beberapa hari masih ada di atas SMA 20-nya. Kalau mau main amannya, kalau mau masuk pegas, lebih baik kita antri di angka di bawah 1900. Tapi kalau ternyata dia tembus di bawah 1870 harus stop loss ya. Nah ini kan saya kasih clue nih, belinya di bawah 1900, let's say 1890, 1880.
Tapi kalau di bawah 1870 itu kan berarti 1860 atau enggak 1850 itu di stop loss aja. Jadi di cut loss. Jadi kita meminimalisir risiko dan juga potensial upside kita. Meminimalisir, susah banget ngomong meminimalisir risiko tapi tetap mempertahankan potensi keuntungan yang ada. Jadi kalau misalkan kita hitung ya di sini ya, ntar kita kasih posisi nih, kita antri beli di, let's say tadi saya bilang di 1890, nanti stop lossnya di 1860, potensi ruginya tuh 1,9%, tapi kalau naik itu 4%. Jadi 1,5 banding 4, which is kan masih cengli nih. Nah itu tuh salah satu strategi buat trading teman-teman dibanding masuk di harga sekarang. Kalau masuk harga sekarang kan potensi untungnya cuma 1,5%, tapi potensi ruginya sampai kita stop loss itu ada 4%-an. Jadi lebih enak kita tunggu di harga bawah aja kayak gitu. Itu untuk Pegas. Terus ada lagi yang nanya Adaro dan Telkom apa berubah tren seperti Indi? Kita lihat ya Adaronya dulu. Adaro kan dari area sideways nih. Nah, sideways-nya udah ketembus. Dia saya lihat berpotensi untuk turun. 2 hari terakhir volume jualnya tinggi. 2 hari terakhir pun dia juga sekarang sudah di bawah angka angka supportnya di angka 3810 dan dia juga sudah ada di bawah angka 20-nya. Laporan keuangan ini so-so lah untuk sektor batu bara itu sudah diekspektasi bakal laporan keuangan itu bakal bagus karena harga batu bara tinggi. Jadi orang-orang memanfaatkan buat aksi taking profit terus dengan anggapan nanti di kuartal 4 pasti bakal sedikit melunak nih karena untuk harga batu baranya diekspektasikan kan akan turun gitu. Nah, jadi orang-orang jadi sell on news ketika laporan keuangannya ada keluar, harga sahamnya makin turun. Jadi kalau dibilang sudah keluar dari area sideways dan menuju downtrend channel, bisa saja terjadi untuk Adaro. Lalu Telkomnya gimana? Telkomnya dia itu secara jangka panjang kan downtrend. Kemarin sempat rebound nih. Kemarin sempat rebound di sini di angka 4.200. Kemarin sempat rebound kita rekomendasi beli. Kita sempat rekomendasi beli dengan asumsi dia bergerak menguat, tapi ternyata dia nggak berhasil bergerak menguat dan yang ada harga sahamnya malah makin turun. Dan sekarang pun tutupan itu di dekat angka supportnya. Kalau ditanya besok bisa makin turun apa enggak? Saya malah beranggapan atau berasumsi dia bisa rebound nih. Tapi jangan buru-buru masuk nih teman-teman. Kalau misalkan mau masuk, kita tunggu aja candlenya sampai hijau. Sampai misalkan dia bergeraknya kayak gini nih. Atau seenggaknya kayak gini. Jadi kan ini hijau, ini hijau. Baru masuk aja nggak apa-apa. Tapi kalau besok tiba-tiba open market kita hajar kanan di angka 4220, nggak rekomendasiin sih saya. Lebih enak kita tunggu. At least sampai sesi 2. Kalau di sesi 2 dia ternyata bisa stabil di atas angka 4200, boleh coba masuk, kita cicil beli. Jadi di bawah 4.200 teman-teman harus stop loss ya. Ini saya ingetin nih, di bawah 4.200 untuk Telkom harus stop loss. Kalau mau masuk lebih baik kita nunggu di sesi 2-nya aja, gimana arah pergerakannya. Gitu. Dengan asumsi dia bisa bergerak rebound, tapi kalau ternyata dia nggak berhasil rebound, ya udah nggak usah masuk gitu.